Bab 725-728. Faktanya, keuntungan yang didapat membuat Li Fugui menganggap uang sebagai angka. Impian terbesar Li Fugui dulunya adalah menjadi orang terkaya di Kabupaten Qinglong. Apa yang tidak disangka Li Fugui adalah mimpi ini akan terwujud begitu cepat. Sekarang dia dapat mengumumkan bahwa dia adalah orang terkaya di Kabupaten Qinglong. Bahkan jika dia mau, dia juga akan menjadi orang terkaya di kota Jiangnan. Tentu saja uang tidak lagi berarti bagi Li Fugui. Itu hanya angka. Misalnya, Li Fugui sangat senang ketika melihat jalan yang baru dibangun. Akan sangat bagus untuk menghasilkan uang dan memperbaiki lingkungan lalu lintas di desa Xiaoxi. Li Fugui mengemudikan mobilnya dan terus melaju. Bahkan Li Fugui melihat banyak mobil mewah di depannya, dan mereka juga sedang menuju desa Xiaoxi. Tidak mungkin Sister Gao dan yang lainnya, kan? Hati Li Fugui tergerak, dia menginjak pedal gas dan segera menyusul. Namun ketika dia mendekat, Li Fugui melihat ke pintu mobil dan menyadari bahwa plat nomor yang tergantung di sana berasal dari luar kota, bukan mobil Sister Gao. Li Fugui sedang mengemudi ketika mobil di depannya tiba-tiba berhenti. Jalan yang baru dibangun ini dianggap sebagai jalan 2 jalur dan tidak banyak ruang, sehingga Li Fugui harus menghentikan mobilnya secara perlahan. Yang tidak disangka Li Fugui adalah pintu mobil di depan terbuka, dan seorang gadis perkotaan yang mengenakan seragam sepatu hak tinggi, dan sepasang stoking hitam di kaki rampingnya melangkah keluar. Mata Li Fugui membelalak saat melihatnya. Tahukah Anda, ini adalah desa Xiaoxi, daerah terpencil dan terpencil. Sungguh luar biasa melihat keindahan perkotaan yang luar biasa di tempat seperti itu. Setelah gadis kota yang sangat cantik itu keluar dari mobil, dia melirik ke mobil Li Fugui, lalu mengangkat bingkai hitam dan berjalan menuju Li Fugui dengan anggun. Dong dong dong, gadis kota cantik itu berjalan ke pintu mobil Li Fugui dan dengan lembut mengetuk jendela mobil. Li Fugui penasaran dengan apa yang ingin dilakukan gadis kota cantik ini. Ketika melihat ini, dia menurunkan kaca jendela mobil. Gadis perkotaan yang cantik itu tersenyum dengan bibir merah menyala dan berkata, "Halo, Tuan, apakah Anda akan pergi ke desa Xiaoxi juga?" Li Fugui mengangguk, menatap ke pihak lain dengan berani, dan berkata, "Ya, saya akan pergi ke desa Xiaoxi. Orang-orang dari Sichun, apakah kamu akan pergi ke desa Xiaoxi juga?" Gadis kota yang cantik itu mengerutkan alisnya dengan halus dan berkata, "Ada persimpangan jalan di depan, ke arah mana menuju ke desa Xiaoxi?" Li Fugui berkata dengan tersenyum, "Lurus saja ke sana." "Terima kasih." Si cantik perkotaan dengan sopan berterima kasih padanya. Sepertinya tatapan Li Fugui yang membara telah membangkitkan ketidaksenangannya. Jadi setelah dia selesai berbicara, dia berbalik, memutar tubuhnya pinggul, dan bersiap untuk kembali ke mobil di depan. Li Fugui mengaguminya sejenak dan kemudian berteriak, "Tunggu sebentar." Namun, gadis kota yang cantik itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan langsung kembali ke mobil dengan sepatu hak tingginya. Li Fugui menyentuh hidungnya, terlihat sangat tertekan, bertanya-tanya apakah dia begitu menyebalkan. Gadis ini cukup menarik. Tak lama kemudian, mobil di depan mulai dan terus bergerak maju. Li Fugui mengikuti di belakang, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Di kedua sisi jalan baru menuju desa Xiaoxi, secara berkala, terdapat papan reklame yang digantung, sama dengan yang ada di jalan di Kabupaten Qinglong, bertuliskan, "Pangkalan budidaya bahan obat Tiongkok." Li Fugui sangat puas. Tampaknya usahanya di desa Xiaoxi berkembang sangat baik. Hal ini tidak lepas dari usaha Gao Yunru dan yang lainnya. Mereka mampu mendulang popularitas dalam waktu sesingkat itu, dan orang-orang yang mengenalnya, barang datang ke sini untuk menarik mereka, yang sungguh menakjubkan. Sekarang, Li Fugui menantikan seperti apa desa Xiaoxi sekarang. Jalan dari kota Panlong menuju desa Xiaoxi tidak terlalu jauh. Dulu, Li Fugui membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan jalan lumpur kuning tersebut. Sekarang setelah jalan baru dibangun, Li Fugui samar-samar bisa melihat kepala desa dalam waktu sekitar setengah jam. Namun, ketika Li Fugui mengemudikan mobilnya sampai ke ujung desa, dia hampir tidak bisa mengenali seperti apa desa Xiaoxi sekarang.
Di pintu masuk, sebuah lengkungan marmer putih tinggi berdiri di sana. Ada juga 3 karakter Desa Xiaoxi yang terukir di atasnya. Ada spanduk satu demi satu di depan. Selamat datang di Desa Xiaoxi, basis budidaya bahan obat Tiongkok. Ada 2 tempat parkir besar di kedua sisi gapura. Di depan adalah meja resepsionis pelanggan. Entah itu yang terpikirkan atau tidak dapat dibayangkan oleh Li Fugui. Semuanya ada di sini, dengan fungsi lengkap dan semua yang Anda butuhkan. Mobil di depan Li Fugui langsung menuju ke meja resepsionis pelanggan. Karena penasaran, Li Fugui pun melaju dan mengikutinya. "Halo, tolong parkir mobilmu di sini." Seorang petugas parkir bergegas keluar dan membimbing Li Fugui untuk memarkir mobil di luar. Li Fugui semakin terkejut saat melihat petugas parkir itu terlihat aneh dan sepertinya direkrut dari luar. Usai memarkir mobil, Li Fugui baru saja turun dari mobil dan melihat gadis kota cantik tadi sedang menggendong seorang lelaki tua dan berjalan perlahan menuju wisma bersama 2 pengawalnya. Lelaki tua itu mengenakan setelan tang, dengan corak kemerahan dan mata yang bijaksana. Ia tampak terawat dan sangat memperhatikan kesehatan. Melihat tujuan Li Fugui sama dengan tujuan mereka, lelaki tua berjas tang itu tersenyum dan berkata, "Adik, kamu juga di sini untuk membeli bahan obat." Li Fugui tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tetapi berkata, "Saya dengar bahan obat di sini sangat bagus. Benarkah Anda akan tahu apakah itu?" "Bagus atau tidak, Anda akan tahu setelah melihatnya." Pria tua berjas tang tersenyum lembut dan berkata, "Tetapi saya melihat beberapa sampel di Kabupaten Qinglong dan hasilnya sangat bagus, jadi saya datang ke sini untuk inspeksi di tempat." "Kakek, mengapa kamu begitu banyak memberitahunya? Ayo masuk dulu." Wanita cantik perkotaan itu sepertinya melihat Li Fugui sedikit tidak senang. Melihat kakeknya benar-benar berbicara dengan pria menyebalkan ini, dia sedikit tidak senang dan mendesaknya. Oke. Lelaki tua berjas tang itu memandang cucunya dengan penuh kasih sayang, lalu menunjukkan senyuman minta maaf kepada Li Fugui, lalu masuk ke wisma. Li Fugui mengikuti di belakang, dan saat dia hendak masuk, dia melihat 2 wanita cantik dalam Chongsam membungkuk pada saat yang sama dan berteriak, "Selamat datang." Demikian pula, Li Fugui tidak mengenali satupun dari 2 wanita cantik di Chongsam ini, tapi menilai dari penampilan dan temperamen mereka, lihat, mereka pasti direkrut dari daerah. Li Fugui merasakan rasa asing, namun ia tidak menolak perasaan tersebut. Sebaliknya Li Fugui sangat menantikan dan terkejut dengan perubahan ini. Setelah berjalan ke dalam, Li Fugui melihat bahwa di dalam ruangan yang didekorasi dengan antik, ada lemari kaca yang ditempatkan di bawah dinding, dan di dalamnya terdapat sampel tanaman obat. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan riasan indah maju ke depan sambil tersenyum dan berkata, "Halo, para tamu, selamat datang di Desa Xiaoxi, basis budidaya bahan obat Tiongkok. Silakan minum teh dulu." Tetapi lelaki tua berjas tang. Dan keindahan kota yang indah adalah Gu tidak diperbolehkan minum teh lagi. Mereka berdua berlari ke konter, mata mereka sangat tertarik dengan bahan obat di dalamnya. Li Fugui mengedipkan mata pada wanita muda yang menawan itu. Wanita muda menawan itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan hendak menelepon seseorang ketika Li Fugui dengan cepat mengedipkan mata lagi. Wanita muda menawan ini tidak lain adalah Xiao Wei, menantu Dr. Wang di desa. Omong-omong, Dr. Wang berseteru dengan Li Fugui, dan pada akhirnya tidak jelas, karena hubungan Xiao Wei dan suaminya Da Zuang kini bekerja di perusahaan Li Fugui. Xiao Wei membuka poninya. Dia memancarkan aura seorang wanita muda dari dalam keluar, ditambah dengan gaunnya yang indah, orang tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Wei adalah seorang gadis desa sebelumnya. Bahkan Li Fugui mau tidak mau melihat kembali momen ini. Benar saja, seorang pria mengandalkan pakaiannya dan seekor kuda mengandalkan pelananya. Li Fugui sekarang sangat yakin dengan kalimat ini. Xiao Wei dulunya cukup tampan, dan dia tidak pemalu seperti wanita lain di desa. Dia berani, antusias dan lugas. Sekarang sepertinya dia telah menjalani pelatihan sistematis, yang telah membuat Xiao Wei berubah total. Saat ini, bahkan jika Xiao Wei keluar dan menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita kota, tidak ada yang akan meragukannya. Selain itu,
Xiao Wei sudah cantik, dengan penampilannya saat ini, dia takut dia akan menarik banyak pelamar bahkan di kota. Xiao Wei tidak tertarik pada pria kota manapun. Selama periode waktu ini, dia telah menerima banyak pria di kota, pengetahuannya semakin luas, dan wawasannya semakin luas. Selain itu, idenya sangat sederhana, yaitu mengambil pria-pria itu dan membandingkannya dengan Li Fugui. Hasilnya adalah, dia menemukan bahwa masing-masing pria ini lebih baik dari yang terakhir, vulgar dan tidak dapat dibandingkan dengan Li Fugui. Jadi wajar saja jika Xiao Wei tidak lagi menyukai pria manapun di kota itu, melainkan hanya menunggu Li Fugui kembali dan merayunya agar dia bisa menjadi wanita Li Fugui. Lihat saja janda Liu dan Anda akan tahu, dulu, di desa Xiaoxi ini, siapapun bisa menginjak siapapun dan menindas siapapun. Janda Liu bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Tapi sekarang, janda Liu telah menjadi burung phoenix, menjadi sekretaris Li Fugui dan bekerja di kantor pusat. Orang-orang di desa tidak akan pernah melihatnya, dan bahkan jika mereka melihatnya, siapa yang tidak akan menyukainya? Belum lagi orang-orang dari desa, Xiao Wei melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bahkan orang-orang dari kota pun penuh hormat, mengangguk dan membungkuk kepada janda Liu saat ini, semua karena identitas janda Liu, sekretaris Li Fugui. Xiao Wei sangat tidak yakin dengan hal ini. Dia tidak berpikir dia lebih buruk dari janda Liu. Mengapa Xiao Wei tidak bisa mendapatkan status seperti janda Liu? Jadi sekarang Xiao Wei sedang bekerja keras dan ingin menjadi wanita Li Fugui dan kemudian sekretaris Li Fugui. Sekarang Xiao Wei akan diusir. Dia memperoleh lebih banyak pengetahuan dan memiliki pikiran yang lebih jernih. Dia tidak lagi meremehkan suaminya yang jujur, Da Zuang. Jika Li Fugui bisa mengetahui aktivitas psikologis Xiao Wei, dia tidak tahu seperti apa perasaannya. Di mana ramuan obat terbaik di sini? Lelaki tua berjas tang itu memandangi beberapa ramuan obat dan bertanya dengan ekspresi ceria. Untuk menunjukkan sisi lain dirinya di depan Li Fugui, Xiao Wei dengan sengaja menunjukkan senyuman hangat dan berkata dengan genit, "Tuan tua, Anda menginginkan bahan obat terbaik, jadi Anda berhak datang kepada kami. Jadi, saya bagaimana kalau saya tunjukkan bahan obat terbaik di wisma kami dulu?" Pria tua berjas tang itu mengangguk gembira. Keindahan kota yang cantik tidak tahan dengan kelakuan Xiao Wei, dan berkata dengan arogan, "Kamu bisa mengeluarkannya jika diminta melakukannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Wajah Xiao Wei tiba-tiba memerah. Tidak peduli apa yang dia kata, orang sering mengatakan itu, tapi sekarang Li Fugui berdiri di sini. Mata Xiao Wei sedikit merah, menggigit bibir dan berdiri di sana, kepalanya berdengung. Wajah Li Fugui sedikit gelap, meskipun dia tidak memikirkan Xiao Wei. Xiao Wei sekarang adalah karyawannya. Melihat Xiao Wei dipermalukan, dia berkata dengan ringan, "Saya katakan cantik, bisakah Anda memiliki kualitas dan menghormati layanan orang lain?" Mendengus dingin, menyilangkan tangannya dan berkata tanpa komitmen, "Aku tidak mengatakan apapun tentangmu, apa hubungannya ini denganmu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Hanya saja tugas untuk melayanimu. Dari segi kepribadian, kalian berdua setara. Jadi kalian tidak memenuhi syarat untuk memperlakukan orang lain seperti itu. Jika kalian tidak meminta maaf kepada orang lain, maka maaf, mereka tidak akan menunjukkan yang terbaik padamu." Bahan obat, si cantik perkotaan mencibir. Sambil menangis, dia berkata dengan nada menghina, "Jika bukan karena kakekku yang bersikeras datang menemuiku, aku tidak akan datang bahkan jika kamu mengundangku. Apakah kalian dari negara miskin seperti itu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bagus? Terlepas dari hal lain, bahan obat yang kamu perlihatkan, itu terlalu biasa." Ketika Xiao Wei mendengar bahwa Li Fugui mendukungnya, mentalnya menjadi tidak terlalu rapuh. Dia membalas, "Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bisa kembali, kami juga tidak memilikinya di sini." Klien yang perlu mengupil dan mengupil. Ketika wanita cantik kota mendengar ini, dia sangat marah. Kata Li Fugui beberapa patah kata padanya, tapi dia masih bisa menerimanya. Tapi Xiao Wei juga mengatakannya padanya, tapi dia tidak bisa menerimanya. Dia segera berkata, "Di mana pemimpinmu? Minta dia keluar. Aku akan mengeluh padanya dia tentangmu. Dengan sikap pelayananmu, apakah kamu masih ingin berbisnis?" Sui Qi,
Tutup mulut. Pria tua berjas tang itu mengomel dengan sedikit ekspresi cemberut di wajahnya. Satu kalimat. Si cantik perkotaan menghentakkan kakinya dan berkata, "Kakek, mengapa kamu masih membantu orang luar membicarakanku?" Li Fugui tampak tercengang. Si cantik perkotaan ini tampak berusia 20-an. Tetapi dia tidak menyangka kepribadiannya seperti itu. Dari seorang anak, aku harus bertingkah genit dengan kakekku pada kesempatan ini. Orang tua berjas tang berkata tanpa daya, "Bahan obat di sini sangat bagus. Lebih baik dari yang saya bayangkan. Tidak mudah untuk menemukan bahan obat yang bagus tanpa meninggalkan tempat ini. Anda tidak dapat memfitnah orang lain terlepas dari faktanya. Selain itu, sikapmu barusan sangat buruk. Jika kamu tidak mau meminta maaf, aku akan meminta maaf untukmu." "Tidak apa-apa, kakek. Kenapa aku tidak minta maaf?" Wajah si cantik perkotaan sangat jelek. Entah bagaimana, dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Li Fugui. Dia memelototi Li Fugui, dan kemudian dengan enggan berkata kepada Xiao Wei, "Maafkan aku." Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, bagaimanapun, pengunjung adalah tamu, jadi tentu saja Xiao Wei tidak bisa berdebat dengan tamu itu." Orang tua berjas tang memandang Xiao Wei dengan penuh harap dan berkata, "Sejujurnya, kami berencana membeli bahan obat dalam jumlah besar. Selama bahan obat yang Anda miliki di sini bagus, saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Bisakah Anda memberi saya bahan obat terbaik di sini?" Xiao Wei merasa malu dengan sikap rendah hati lelaki tua berjas tang dan buru-buru dia mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya sekarang." Setelah mengatakan itu, Xiao Wei berbalik dan berjalan menuju kamar. Sambil menunggu, lelaki tua berjas tang memandang Li Fugui sambil tersenyum dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu di sini untuk membeli bahan obat juga?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Saya tidak ingin membeli bahan obat, saya hanya datang untuk melihatnya." "Kalau begitu, oke. Sejujurnya, bahan obat di sini sangat bagus. Hanya melihat bahan obat yang dipajang di sini, saya sudah berpikir untuk membelinya. Jika tidak, jangan merampokku." "Itu bagus sekali." Lelaki tua berjas tang itu menghela napas lega. Dengan senyuman di wajahnya, dia juga sedikit antusias dengan Li Fugui. Ketika Li Fugui melihat bahwa ekspresi wajah lelaki tua berjas tang itu tidak terlihat palsu, dia berkata setengah bercanda dan setengah serius, "Orang tua, pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika seseorang tidak melakukannya, tidak berencana untuk menjual, itu hanya karena uangnya tidak cukup?" Itu saja. Si cantik kota tidak tahu kenapa, tapi dia melihat ke arah Li Fugui kemana-mana. Ketika dia melihat Li Fugui berbicara, dia mendengus dan berkata, "Berapa banyak pengetahuan yang bisa dimiliki orang-orang dari negara miskin ini, selama Anda memberi mereka cukup uang, nenek moyang Anda akan melakukannya. Anda bisa menjualnya." Sue Qi, orang tua berjas tang benar-benar marah kali ini, dan nadanya menjadi lebih serius. Si cantik perkotaan mengerutkan bibirnya, menatap Li Fugui lagi, dan tidak berkata apa-apa. Li Fugui tidak marah, tetapi berkata dengan penuh arti, "Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu benar-benar salah." Orang tua berjas tang itu sedikit tergerak hatinya, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, "Adik, tapi apakah kamu kenal bos di sini? Jika demikian, mohon rekomendasikan dia. Tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, saya akan diberi imbalan yang berlimpah." Li Fugui tertawa dan tidak berkata apa-apa. Orang tua berjas tang tergelitik oleh kata-kata Li Fugui saat dia hendak menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Xiao Wei keluar sambil membawa kotak brokat. Pada saat ini, lelaki tua berjas tang tidak peduli untuk terus bertanya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kotak brokat yang dikeluarkan Xiao Wei. "Tuan tua, buka dan lihat sendiri." Xiao Wei memiliki kesan yang sangat baik terhadap lelaki tua berjas tang itu, dan karena Li Fugui ada di sini, dia hanya memberinya otoritas yang besar. Menurut peraturan, tamu tidak diperbolehkan untuk sentuh dia. Kotak. Aturan ini dirumuskan secara alami untuk mencegah beberapa orang asing mencuri dan menggantikan orang lain. Perlu Anda ketahui bahwa bahan obat di sini adalah asli dan masing-masing bernilai tinggi. Kalaupun hanya ada satu yang hilang, tetap saja rugi. Lelaki tua berjas tang itu mengangguk, mengambil kotak brokat itu dengan sungguh-sungguh dengan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih, gadis kecil."
Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjas tang itu perlahan membuka kotak brokat itu. Dalam sekejap, aroma aneh keluar dari kotak brokat, memenuhi ruangan dengan aroma. Baunya enak sekali. Si cantik perkotaan juga tertarik dan menoleh untuk melihat kotak itu. Dia berkata dengan heran, "Kakek, bahan obat macam apa ini? Mengapa wanginya begitu kuat? Terlebih lagi, ini adalah sangat nyaman. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Lulus. Wajah lelaki tua berjas tang itu sangat bersemangat, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Ini ramuannya. Ini ramuan yang asli." "Ramuan, ini apakah obat mujarabnya?" Si cantik perkotaan juga tampak terkejut. Dia buru-buru mendekati lelaki tua berjas tang itu, lalu membuka mata indahnya dan melihat tanaman obat di dalam kotak dengan hati-hati. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia sedikit penasaran. Dia mengangkat kepalanya dan melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa itu adalah ginseng. Tentu saja ginseng ini bukanlah ginseng berumur 1000 tahun yang disimpan Li Fugui di tong porselen. Ginseng ini ditanam di rumah kaca. Itu adalah ginseng pertama yang ditanam, dibudidayakan oleh Li Fugui sendiri, jadi tentu saja tidak biasa. "Apakah bahan obat ini sebagus itu?" Xiao Wei bertanya dengan heran. Lelaki tua berjas tang itu memerah, seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Gadis kecil, tahukah kamu, ramuan obat ini saja bernilai jutaan?" "Apa?" Xiao Wei terkejut. "Mulut bisa muat telur bebek di dalamnya." Meskipun bahan obat di sini bernilai tinggi, nilai tinggi adalah konsep yang kabur. Xiao Wei tidak pernah tahu bahwa bahan obat yang menjadi tanggung jawabnya begitu berharga. Kalau tanaman obat diambil sembarangan, bisa dijual jutaan. Segera setelah itu, mata Xiao Wei berkilauan dengan bintang, karena dia langsung berpikir, ada banyak sekali bahan obat serupa dengan ini di rumah kaca. Berapa nilainya? Jantung Xiao Wei akan berdebar kencang. Dia hanya punya satu ide sekarang, itulah wanita yang harus menjadi Li Fugui. Sekalipun dia tidak bisa menjadi satu-satunya wanita Li Fugui, dengan begitu banyak uang, meskipun dia hanya bisa mendapatkan sedikit, itu sudah cukup baginya untuk hidup damai dan sejahtera selama sisa hidupnya, dan dia akan memilikinya, tanpa beban. Orang tua berjas tang tidak bisa meletakkannya dan membacanya berulang kali, dan akhirnya memasukkan kembali bahan obat ke dalam kotak brokat, dan kemudian dia tidak sabar untuk bertanya, "Gadis kecil, di mana bosmu di sini? Saya ingin berbicara dengannya tentang kerjasama." "Tunggu, Tuan Tua, apakah Anda ingin melihat bahan obat yang lebih baik?" Li Fugui tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Orang tua berjas tang tertegun, lalu bertanya dengan ragu, "Bahan obat yang lebih baik? Tentu saja saya menginginkannya, tapi bahan obat apa yang lebih baik, anak muda? Ini sudah menjadi obat ajaib. Tidak mungkin ada apapun obat yang lebih baik, bahkan jika ada, tidak mungkin berada di sini." Melihat kata-kata Li Fugui benar-benar dipertanyakan, Xiao Wei segera berkata untuk melindungi tuannya, "Tuan Tua, bahan obat apapun yang kami budidayakan di sini lebih baik dari ini satu. Jika Anda tidak percaya, saya bisa biarkan saya mengajak Anda melihatnya." "Tentu saja saya tidak percaya," orang tua berjas tang berkata tanpa sadar. Obat yang lebih baik dari obat mujarab, bahkan jika dia mempercayainya, dia tidak akan berani mempercayainya. Namun, setelah dia sadar kembali, dia segera menatap Xiao Wei dengan kaget dan bertanya, "Apakah yang kamu katakan itu benar?" "Tentu saja benar. Anda juga dapat mengunjungi markas kami di sini. Jika Anda tidak percaya, aku akan mengantarmu ke sana sekarang." Xiao Wei tersenyum antusias, ayo pergi sekarang." Pria tua berjas tang itu terangsang dengan rasa ingin tahu 100%. Dia benar-benar terlalu penasaran dan ingin tahu obat apa yang lebih baik daripada ramuan itu. Ketika Li Fugui melihat adegan ini, dia diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Wei. Setelah 3 hari berpisah, perlakukan satu sama lain dengan kekaguman. Sekarang Li Fugui telah melihat perasaan ini pada Xiao Wei. Hal ini membuatnya menghela nafas haru. Faktanya, banyak orang yang tidak buruk, yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan. Selama mereka diberi kesempatan, potensi mereka akan sama kuatnya dengan orang lain. Segera, Li Fugui, lelaki tua berjas tang, dan kecantikan kota mengikuti Xiao Wei menuju pangkalan penanaman bahan obat di desa.
Alasan saya mengikuti Xiao Wei adalah karena tampilan desanya telah berubah drastis. Melihat sekeliling, bangunan-bangunan yang tertata rapi memberikan kesan indahnya pedesaan yang baru. Di sebelah utara desa terdapat beberapa bangunan bertingkat tinggi, yang sangat indah, menarik perhatian. Jalanan di desa ini juga terbagi menjadi trotoar dan jalur sepeda motor. Semua trotoar tersebut dilapisi dengan kerikil dan lempengan batu biru, dengan ditanami pohon willow di kedua sisinya sehingga terlihat puitis dan indah. Apakah ini masih desa Xiaoxi? Li Fugui juga kaget. Sudah lama sekali aku tidak kembali. Sepertinya tempat ini telah berubah dari tempat terpencil menjadi dunia surga. Saat berjalan, Li Fugui menemukan bahwa tidak ada orang sama sekali di jalan. Hanya mobil yang silih berganti keluar dari jalur sepeda motor di satu sisi. Orang tua berjas tang segera mengemukakan keraguan ini. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak dapat melihat orang-orang di desa?" Xiao tersenyum dan menjelaskan, "Orang tua, semua orang di desa bekerja, sibuk menghasilkan uang, dan perusahaan membayar gaji yang sangat tinggi. Tidak ada lagi orang yang menganggur." Lelaki tua berjas tang itu tersenyum lega dan berkata berulang kali, Oke. Ngomong-ngomong, saya belum bertanya, siapa bosnya di sini, Xiao Wei?" Diam-diam menatap Li Fugui, berkata, "Saya tidak bisa mengungkapkan informasi bos dengan santai, tetapi Anda akan tahu kapan Anda bertemu bos, si cantik." Perkotaan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, "Tidak ada yang disembunyikan. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk berinvestasi di tempat ini. Berapa biayanya? Bos di sini tidak boleh memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kan?" "Sueki, saya harus mengatakan bahwa bos di sini benar-benar seorang orang aneh." Pria tua berjas tang memuji Li Fugui. Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Orang tua berjas tang sambil tersenyum menunjuk ke bangunan dan lingkungan di desa, dan berkata, "Saat ini, orang kaya suka masuk ke kota, semakin miskin mereka, semakin kaya pula mereka." Setelah jeda, lelaki tua berjas tang berkata dengan kagum, "Tetapi bos di sini berbeda. Sekarang dia kaya, dia tidak lupa membangun desa dan memimpin penduduk desa menjadi kaya bersama. Terlihat bahwa bos di sini benar-benar memiliki cita-cita, ambisi, dan ambisi yang besar. Dia memiliki cita-cita yang tinggi, dan karakternya cukup tinggi." Wajah Li Fugui memanas ketika mendengar ini. Dia tersanjung oleh orang lain. Hal seperti ini terjadi padanya sering, tapi dia membual dengan level tinggi di depan orang lain. Ini benar-benar pertama kalinya hal ini terjadi. Harus dikatakan bahwa Li Fugui diam-diam merasa bahagia ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah manusia fana dan belum menjadi abadi. Tentu saja, dia tidak bisa menolak sanjungan tingkat tinggi seperti itu. Dikatakan bahwa segala sesuatu bisa dipakai, tetapi sanjungan tidak bisa dipakai, dan ini memang benar. Misalnya, baru saja Li Fugui masih mengamati lelaki tua berjas tang dan keindahan perkotaan, tetapi sekarang lelaki tua berjas tang itu menyanjung, dan Li Fugui akan menjadikan lelaki tua berjas tang ini sebagai orang kepercayaannya. Tanpa diduga, si cantik perkotaan mendengus dingin dan berkata tidak yakin, "Kakek, kamu telah menempatkan bos di sini terlalu tinggi. Mengapa saya tidak bisa melihat hal-hal baik yang kamu katakan?" Li Fugui berpikir dalam hati, "Jika Anda dapat melihat melalui otak, itu milikmu." "Itu aneh." Lelaki tua berjas tang itu juga tertawa terbahak-bahak. Dia memandangi cucunya dengan penuh kasih sayang, tetapi dia tidak tega mengucapkan kata-kata kasar apapun. Sekelompok orang berjalan sekitar 10 menit dan segera sampai di gudang besar di ujung desa dekat kaki gunung. Pangkalan penanaman dan budidaya pengobatan tradisional Tiongkok. Sebuah tablet batu berdiri di pinggir jalan dengan beberapa karakter besar terukir di atasnya. Li Fugui melihat sekeliling dengan gembira. Ladang tak berujung dipenuhi dengan rumah kaca putih satu demi satu. Jika dia menghitungnya dengan matanya, Li Fugui akan lupa berapa banyak rumah kaca yang ada di sini. Li Fugui memiliki penglihatan yang sangat baik. Ia melihat dengan jelas banyak ekskavator yang bekerja di kaki gunung yang jauh. Dilihat dari situasinya, mereka mungkin ingin mengisi gunung tersebut dan mengubahnya menjadi rumah kaca. Di sini, hanyalah lautan rumah kaca. Li Fugui menoleh dan melirik, dan melihat lelaki tua berjas tang itu juga tampak terkejut.
Bahkan kecantikan perkotaan itu pun memiliki pancaran kecemerlangan di matanya yang indah. Dengan karakter dan pilih-pilihnya, dia tidak mengatakan apapun yang kritis saat ini. Bisa dibayangkan lautan rumah kaca ini, dampak yang luar biasa. Apakah semua bahan obat ditanam di sini? Lelaki tua berjas tang bertanya dengan nada aneh. Tampaknya ini bukan pertama kalinya Xiao Wei melihat situasi seperti ini. Dia berkata dengan nada bangga, "Pak Tua, sebagian besar rumah kaca di sini menanam bahan obat, dan sejumlah kecil rumah kaca menanam sayuran." "Oh, sayuran? Sebenarnya ada sayuran yang ditanam di sini? Sayang sekali, sungguh sia-sia." Mendengar ini, lelaki tua berjas tang itu langsung melontarkan kritik yang sangat menyakitkan. Dia telah jatuh cinta padanya, meskipun rumah kaca dan bisnis di sini bukan miliknya dan tidak ada hubungannya dengan dia memiliki gagasan seperti itu di dalam hatinya. Xiao Wei membela Li Fugui dan berkata, "Tuan tua, sayuran kami di sini juga sangat terkenal dan laris manis. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa makan di kantin kami pada siang hari dan Anda akan mengetahuinya nanti. Sayuran hanyalah makanan. Untuk perut, bagaimana bisa dibandingkan dengan bahan obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa?" Orang tua berjas tang itu jelas tidak setuju dengan konsep Xiao Wei. Tapi dia juga tahu kalau reaksinya agak berlebihan. Jadi dia segera berkata, "Gadis kecil, jangan salah paham, aku hanya merasa sedikit kasihan. Bisakah kita turun dan melihat-lihat sekarang?" Lelaki tua berjas tang tidak sabar untuk melihat betapa bagusnya bahan obat yang ditanam di rumah kaca. Xiao Wei mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, kamu bisa melakukannya sekarang." "Kalau begitu cepat turun," desak lelaki tua berjas tang itu. Xiao Wei membawa lelaki tua berjas tang dan keindahan kota menuju jalan cabang, yang dibangun khusus untuk menuju ke rumah kaca di bawah. Li Fugui berjalan perlahan di belakang. Dia sekarang menyadari bahwa menjadi penjaga toko lepas tangan adalah pilihan yang sangat tepat dan bijaksana. Jika dia benar-benar ingin mengambil alih urusan warung ini, dia bisa menjamin bahwa perkembangan desa Xiaoxi ini tidak akan pernah secepat yang dia lihat sekarang. Bahkan lebih mustahil lagi wajahnya berubah drastis dalam waktu sesingkat itu. Li Fugui mengikuti Xiao Wei dan lelaki tua berjas tang di depannya dan berjalan menyusuri jalan samping menuju rumah kaca. Rumah kaca pertama yang mereka lihat memiliki tulisan ginseng pada label di luarnya. Melihat pintu rumah kaca terbuka, lelaki tua berjas tang hendak masuk ketika Xiao Wei mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Xiao Wei membungkuk dan berkata, "Maaf, Pak Tua," bersambung.